Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nugroho, NIM 04015191047. Bersama teman saya, Insyatun Nur Fidrianing Tias dari kelompok 5 dari kelompok reguler A2 akan membahas asesmen afektif dan karakter. Di sini yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang bagaimana pengertian afektif dan karakter dan dasar dari asesmen afektif itu sendiri. Untuk selanjutnya, untuk di penilaian asesmen efektif, pengembangan karakter, dan asesmen karakter akan dijelaskan teman saya, yaitu Insyatun Nur Fidrianing Tias. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana asesmen efektif dan asesmen karakter. Oke, di sini tes dapat dibedakan menjadi dua hal yang berbeda, yaitu tes yang mengukur kinerja maksimum dan untuk mengukur respon tipikal. Tes kinerja maksimum atau biasa disebut tes kemampuan menentukan benar atau salah jawaban, dan peserta tes berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya. Pada tes respon tipikal mengukur tipikal perilaku dan karakteristik atau ciri-ciri khusus dari peserta tes. Tes tipikal respon diperuntukkan mengakses bentuk kepribadian, perilaku, sikap, atau minat menurut Kronspets tahun 1990. Dalam pemahaman masyarakat umum, kepribadian, perilaku, sikap, atau minat atau semacamnya sering disebut kompetensi ranah atau domain afektif. Melalui tes tipikal respon, guru dapat lebih mengenal emosi dan perilaku anak didiknya sehingga dapat membantu selama tumbuh kembang mereka menuju dewasa. Sehingga dari pengertian tersebut, di situ di mana dalam pengertian afektif, yaitu dia meliputi penilaian kepribadian, perilaku, sikap, atau minat suatu individu tersebut. Sehingga dari penilaian tersebut dapat membantu lebih mengenal dari perilaku anak didiknya tersebut. Oke. Selanjutnya, istilah efektif dipergunakan untuk mendefinisikan dimensi perasaan dan kesadaran siswa atau the feeling dimensi of consciousness. Emosi di dalam perilaku atau keinginan yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan kita, seperti pencapaian atau prestasi, assessment, afektif, atau suatu karakteristik manusia yang multidimensional, termasuk perilaku atau attitude, nilai, dan minat. Nah, dari sini, dari setiap individu, dia mungkin minat terhadap sesuatu yang berbeda-beda. Semisal si A dia minat terhadap ilmu sosialnya. Si B ternyata minat terhadap ilmu mengenai alamnya. Dan si C dia minat terhadap berhitungnya. Jadi ketika kita melihat atau menilai suatu afek di siswa, kita harus melihat juga dari perilaku, nilai, dan minatnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua individu atau semua manusia atau siswa yang di dalam kelas itu menyukai apa yang pelajaran yang kita terangkan. Jadi kita perlu menilai dari afektifnya atau minat dan perilakunya. Oke. Selanjutnya, di sini jenis-jenis afektif. Jenis-jenis afektif
dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, dalam efektif di situ dia mengukur dari suatu perilaku siswa. Yang pertama itu perilaku. Anderson mendefinisikan perilaku sebagai perasaan yang timbul dapat membantu atau tidak membantu, positif atau negatif, dan biasanya mengarah langsung pada objek yang khusus. Hubungan antara perasaan dan objek tertentu dipelajari, dan sekali dipelajari, perasaan tersebut secara konsisten dialami kehadiran objek tersebut. Sehingga menurut Anderson di sini, makna dari perilaku di sini adalah suatu perasaan yang dimana bisa jadi perasaan positif atau negatif, perasaan yang yang mengarah ke pelajarannya atau bahkan tidak suka, mengarah ke suka atau tidak suka, dan biasanya dia langsung mengukur pada objek tersebut. Nah, semisal kita amati perilaku siswa tersebut, ternyata ketika saya terangkan pelajaran, dia cenderung menundukkan kepala. Berarti dari situ kita dapat mempelajari dari perasaan siswa tersebut, kita dapat mempelajari bahwa dia tidak begitu responsif terhadap apa yang diterangkan oleh gurunya, sehingga kita dapat mengganti atau mungkin bisa mengevaluasi bagaimana siswa dapat tertarik terhadap pelajaran apa yang diterangkannya. Sehingga sebelum itu kita harus melihat perilaku siswa tersebut. Oke. Yang kedua yaitu minatnya. Hal ini mempresentasikan perasaan yang berkisar dan level perasaan senang yang tinggi hingga tidak ada kegembiraan sama sekali di setiap kemungkinan yang digunakan, atau ketika menggunakan kemungkinan tersebut di setiap kegiatan khusus. Sekali lagi, yang dipelajari adalah hubungan antara level minat dengan objek. Maksudnya di sini, ketika dia mengukur afektif siswa, berarti di situ berkaitan dengan perasaan senang. Semisal, dari situ dalam guru menjelaskan, ternyata siswa dia sangat responsif. Setiap dia dikasih pertanyaan, dia selalu bisa menjawab. Nah, berarti di situ dia ada keterminatan. Berarti ada minat terhadap pelajaran atau materi apa yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Sehingga ketika kita melihat afektif siswa, berarti kita bisa melihat minat dan bakat siswa tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu motivasi. Ketika motivasi, jenis sikap ini merupakan kekuatan akan keinginan siswa untuk meraih atau bertindak secara sukarela di setiap kegiatan sekolah atau kerja yang berhubungan dengan sekolah. Ini adalah keinginan untuk diikuti, kecenderungan untuk meraih sukses, untuk menghindari kegagalan, bercita-cita berbuat sesuai norma dan ekspektasi yang ada. Nah, di sini ketika siswa menunjukkan afektif motivasi yang sangat tinggi, berarti siswa sudah bisa meraih atau dia sudah menunjukkan tindakannya yang secara sukarela untuk setiap kegiatan pembelajaran tersebut. Misal, dalam suatu pembelajaran, siswa ternyata ketika guru merespon siapa yang ingin maju ke depan. Nah, dalam siswa yang mempunyai motivasi yang sangat tinggi dalam pembelajaran tersebut, maka siswa tersebut akan sukarela maju ke depan untuk mewakili teman-temannya tersebut. Sehingga siswa tersebut akan mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Oke, yang keempat di situ adalah nilai. Anderson mendefinisikan perasaan ini dengan menyatakan bahwa pertama, nilai adalah kepercayaan mengenai
apa yang harus dikerjakan, apa yang penting atau dihargai, dan standar apa yang digunakan dalam bersikap dan bertindak secara personal dan sosial dapat diterima. Kedua, nilai bersifat abadi atau tahan lama. Nilai cenderung stabil dalam waktu yang lama. Maksudnya di sini nilai berarti siswa punya suatu nilai dalam dirinya masing-masing, yang dimana nilai tersebut tidak bertentangan dengan apa yang menjadi larangan pembelajaran dalam kelas, sehingga dalam nilai setiap siswa yang dalam diri siswa di situ berbeda-beda. Ada yang nilai dalam pribadi siswa itu baik, positif, bahkan ada yang dalam nilai pribadi siswa itu negatif. Oke, selanjutnya itu pilihan yang kelima. Pilihan yang dibuat merefleksikan keinginan atau cenderung untuk memilih sebuah objek dibandingkan pilihan objek yang lain. Di sini pilihan yang dimaksudkan adalah dia siswa berusaha atau dihadapkan untuk memilih, apakah dia untuk memilih untuk maju atau dia memilih untuk mundur. Jika suatu siswa sebenarnya dia tidak suka terhadap pelajaran, tetapi dia berusaha untuk memperhatikan, berarti di situ afektif siswa sudah lumayan baik. Berarti pilihan siswa sudah cukup tepat, sehingga dia dari ketidakminatan tersebut akan timbul suatu pengetahuan yang baru, sehingga dari yang tidak tahu tersebut akan menjadi tahu walaupun siswa tersebut tidak minat sebelumnya. Jadi pilihan di sini itu adalah sangat penting. Oke, yang keenam adalah konsep akademis diri. Rangkuman dari semua keputusan evaluatif yang dibuat oleh satu orang mengenai kesuksesan orang lain atau produktivitas dalam sebuah konsep akademis. Konsep akademis diri seperti yang ditulis Anderson adalah sebuah visi yang dipelajari yang sebagian besar berasal dari evaluasi diri yang dilakukan oleh orang lain selama periode tertentu. Jadi di sini dari konsep akademis diri itu adalah sebuah evaluasi diri sendiri mengenai bagaimana perilakunya terhadap selama periode tertentu. Atau misal saya misalkan yaitu ada suatu siswa mengevaluasi dirinya sendiri selama 1 bulan ke depan. Oke, selanjutnya itu yang ketujuh, tempat pengontrolan. Dalam tempat pengontrolan mencerminkan sebuah bagian yang sangat penting dari konsep akademis diri. Karakteristik pilihan adalah sebab atau alasan-alasan murid untuk mengakses. Karakteristik pilihan adalah sebab atau alasan-alasan murid untuk sukses atau gagal dalam akademis. Salah satu jenis sebab didefinisikan sebagai sebab internal. Oke, selanjutnya Gray dalam Reynolds 2008 mendefinisikan kepribadian merupakan suatu tanda-tanda yang relatif konsisten dari pemikiran, perasaan, dan perilaku yang mencirikan seseorang sebagai individu yang unik. Dalam konvensi terminologi assessment, kepribadian didefinisikan hampir sama, yaitu karakteristik seseorang yang terkait dengan suatu emosi, perilaku, motivasi, interpersonal, dan sikap, yaitu menurut Anastasi dan Urbania tahun 2007. Sedangkan menurut Custos tahun 2010 menyatakan bahwa karakter adalah seperangkat trait atau ciri-ciri atau karakter yang menentukan sosok seseorang sebagai individu tersebut. Karakter diperoleh hasil dari pembelajaran secara langsung atau pengamatan terhadap orang lain, sehingga dari sini karakter itu kita tidak hanya melakukan pengamatan secara langsung, tetapi bisa jadi melalui pengamatan terhadap orang lain.
Misalnya, saya ingin melihat atau menilai karakter seseorang. Dapat menilai karakter seseorang yaitu dengan bertanya kepada teman dekatnya yang sebenarnya dia sudah tahu karakter seseorang tersebut. Jadi dalam menilai suatu karakter seseorang, kita tidak hanya menilai secara langsung, melainkan dapat menilai melalui pengamatan orang lain. Akan tetapi lebih validnya kita dapat mengamati secara langsung. Karena kenapa? Mungkin ketika kita melalui pengamatan orang lain tersebut bisa berkata bohong atau bisa menambahkan atau mengurangi informasi terhadap seseorang tersebut. Sehingga ketika dalam menilai suatu karakter seseorang, kita lebih validnya dapat menilai secara langsung. Oke, selanjutnya yaitu asesmen afektif. Di sini saya akan membahas sedikit bagaimana asesmen afektif. Dalam asesmen afektif, terkadang seorang guru menyatakan bahwa di mana Arif memiliki kepribadiannya baik. Ini sebagai contoh ya. Yang kedua, Emi anaknya yang tertutup. Contoh yang kedua, dan Amin anak yang terbuka. Nah, dari pengamatan seorang guru tersebut ada tiga anak, yaitu Arif, Emi, dan Amin. Guru tersebut menganggap bahwa Arif di situ memiliki kepribadian yang baik, Emi di situ adalah anak yang tertutup, Amin adalah anak yang terbuka. Hal ini berarti guru tersebut sudah menilai kepribadian anak tersebut. Penilaian yang dilakukan terkait kepribadian tidak jarang hanya dilakukan secara tidak formal, bahkan mungkin sepintas, dan hanya mengandalkan intuisi saja. Untuk itu, diperlukan suatu alat ukur yang normal seperti yang akan dibahas kemudian ini, yaitu tentang asesmen afektif atau perilaku. Maksudnya gimana? Ketika kita mengamati sesuatu, kita tidak dapat mengamati secara dengan waktu yang pendek atau waktu yang cepat. Nah, semisal di situ kan guru mengatakan bahwa Arif memiliki kepribadian yang baik. Nah, mungkin si guru tersebut baru melihat si Arif dia hanya beberapa hari ke depan. Bisa jadi dalam menilai tersebut ternyata guru hanya melihat di sebagian kecil saja. Guru tidak melihat yang pandangan yang lain. Jadi ketika dalam menilai afektif siswa, kita harus menilai dari keseluruhan pribadi tersebut, yang dimana untuk menilai keseluruhan dalam pribadi tersebut harus diperlukan suatu alat ukur yang normal yang akan dibahas untuk selanjutnya ini. Oke. Selanjutnya di sini alasan penting dalam memperhatikan sikap. Yang pertama, sikap sebagai hasil yang penting, di mana sebagai hasil pengajaran, sikap sama pentingnya seperti pengetahuan, berpikir, keterampilan, dan produk. Maksudnya gimana? Dalam memperhatikan sikap dalam suatu pengajaran itu sangat begitu penting daripada suatu pengetahuan. Kenapa? Karena dari masuk tidaknya pengetahuan ke diri siswa itu tergantung sikap dari siswa tersebut. Terkadang apa yang kita ajarkan kepada siswa itu hanya sebagai tidak penting atau hanya sebagai omong kosong saja. Kita sudah capek-capek berbicara di depan, sedangkan siswa hanya ngalamun atau tidak memperhatikan apa yang diterangkan guru tersebut. Oke, yang kedua yaitu sikap sebagai penghubung keberhasilan atau prestasi. Di luar ini, hasil afektif mewakili dimensi kritis dan proses pengajaran suatu kelas. Karena
mereka terjalin sangat erat dengan keberhasilan. Siswa yang memiliki sikap positif, motivasi untuk mencoba, dan kontrol internal atas keberhasilan akademik mereka sendiri cenderung memperoleh tingkat yang tinggi dibandingkan mereka yang sikapnya negatif. Motivasi yang kurang dan terlihat melihat diri mereka sebagai korban dan dunia sekolah yang bermusuhan. Nah, di sini dalam melihat afektif siswa itu sebagai penghubung keberhasilan atau tidaknya suatu prestasi siswa tersebut. Jika suatu siswa memiliki sikap yang positif, maka di situ dia dianggap atau nantinya akan berhasil. Jika dia motivasinya atau sikapnya dia negatif, atau malah dia menganggap sekolah itu adalah suatu musuhnya atau dia hanya sebagai paksaan saja, maka di situ motivasinya atau keberhasilannya adalah nanti berbeda dengan yang sikapnya positif. Oke. Selanjutnya, di sini instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku dan kepribadian di sekolah biasanya adalah rating scales, penilaian diri, atau teknik proyektifnya. Di sini yang pertama yaitu rating scale perilaku. Rating scale perilaku adalah suatu daftar pertanyaan yang menanyakan informasi, bisa orang tua atau guru, kondisi di mana seseorang anak dalam suatu dimensi tertentu. Dalam menyusun pernyataan atau stem dari rating scale perilaku difokuskan pada hal-hal yang penting dari remaja dalam kehidupan anaknya. Idealnya, memang masalah ini diamati dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai rating scale akan dilanjutkan teman saya mengenai contoh rating scale, penilaian diri, atau teknik proyeksinya oleh Insiatun Nor Fidrianing Tias. Oke. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Reynolds dan Camphaus, skala-skala utama yang dapat dikembangkan untuk RSG dan RSO diantaranya yang pertama, kemampuan adaptasi atau adaptability, yaitu kemampuan penyesuaian diri untuk merubah sesuatu. Yang kedua, kegiatan hidup sehari-hari, di mana merupakan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja tugas harian. Kemudian yang ketiga, kecemasan, menjadi grogi dan ketakutan mengenai situasi atau masalah terkini atau yang dibayangkan. Yang keempat, perhatian, yaitu susah konsentrasi dan mudah lelah untuk berpikir. Yang kelima, depresi, kondisi di mana menunjukkan perasaan yang sedih dan merana. Dan yang keenam, yaitu hiperaktif atau banyak tingkah. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Nah, yang pertama ini ada observasi perilaku. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peserta didik di sekolah. Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan daftar cek yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari peserta didik dalam keadaan tertentu atau pada umumnya. Nah, ini contoh observasi langsung dengan format buku catatan harian. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang B, yaitu pertanyaan langsung. Sikap juga dapat diukur melalui pertanyaan secara langsung atau wawancara terhadap sikap seseorang yang berkaitan dengan suatu hal. Misalkan, bagaimana sikap peserta didik tentang pelajaran matematika. Nah, ini merupakan contoh lembar pertanyaan untuk mengukur sikap terhadap pelajaran matematika. Lembar pertanyaannya seperti ini hanya sebagai contoh. Kemudian penilaian diri. Penilaian diri merupakan suatu instrumen yang diisi oleh seseorang untuk mendeskripsikan pengalaman pribadinya, termasuk karakteristik emosional, motivasional, interpersonal, dan sikap.
Penilaian ini sudah lama digunakan untuk remaja, meskipun penggunaannya pada anak-anak ini relatif masih baru. Untuk situasi yang rumit, skeptik, anak muda ini tidak punya keterampilan membaca yang diperlukan untuk menulis penilaian. Kemudian ada pengembangan karakter. Menurut Mokhtar Bukhari, pengembangan karakter seharusnya membawa anak ke pengenalan diri secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, yang akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Untuk sampai ke praksis, ada satu peristiwa batin yang amat penting yang harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang sangat kuat atau tekad untuk mengamalkan nilai. Istilah karakter diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan terdiri atas jumlah nilai, moral, dan norma. Interaksi seseorang dengan orang lain ini akan menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, perkembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan. Dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa, kesadaran akan siapa dirinya dan bangsanya adalah bagian yang sangat penting. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebijakan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Pendidikan budaya dan karakter bangsa ini berfungsi untuk hal-hal berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Kemudian berfungsi sebagai perbaikan, di mana akan memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan yang ketiga adalah berfungsi sebagai penyaring, digunakan untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Yang keempat, ini asesmen karakter. Asesmen mengenai karakter seseorang didasarkan pada indikator yang dirinci dari definisi operasional suatu karakter. Misalnya, indikator untuk nilai jujur dirumuskan dengan mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari, atau dirasakan. Asesmen karakter dilakukan secara terus-menerus setiap saat ketika guru berada di kelas ataupun di sekolah. Model anecdotal record atau catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan ini selalu dapat digunakan oleh guru. Pengembangan asesmen karakter ini seperti juga pengembangan asesmen lainnya yang dilakukan dengan merumuskan yang pertama teori mengenai karakter yang dimaksud, kemudian definisi konseptual, kemudian definisi operasional, yang keempat aspek atau dimensi atau ranah, yang kelima indikator, dan yang keenam banyak putar-putar pengamatan, pernyataan, atau pertanyaan. Nah, tabel asesmen karakteristik. Jadi untuk kegiatan asesmen karakternya ini contoh tabelnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada contoh asesmen karakter, namun bentuknya tidak sesuai dengan contoh tabel asesmen karakteristik yang di atas ini. Nah, karakter yang ingin dinilai yaitu karakter rasa ingin tahu, di mana indikatornya ada 3. Yang pertama ini mengemukakan pikiran atau bertanya yang berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu hal yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Indikator yang kedua ini mencerminkan sikap ketertarikan yang berupaya untuk dipelajari, dilihat, dan didengar. Dan yang terakhir indikatornya adalah melakukan tindakan yang berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Nah, ini merupakan tabel indikatornya R1, R2, R3. Kemudian lembar pengamatan untuk menilai asesmen karakternya. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contohnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.